Jadi Bung Kores, sorry aja, Anda nggak bisa nanya-nanya saya. Langsung saya tahu pertanyaanmu salah. Dan kalian yang ada di Zoom dan di live streaming, dari kesungguhan hati saya mau berkata, serius saya. Dari semua YouTuber non-Kristen, tidak ada satu orang pun bermutu di mata saya. Shalom. Kali ini saya kembali akan membahas secara singkat, padat, praktis, sederhana pernyataan dari hambanya Pendeta Dr. Menghapus Segala. Ulasan ini saya beri judul, Pendeta Dr. Menghapus Segala berkata, dari semua YouTuber non-Kristen, tidak ada yang bermutu di mata saya. Sebelumnya, mari kita simak dan perhatikan dulu pernyataan jelas dan tegas dari hambanya Pendeta Dr. Menghapus Segala berikut ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang terkasih, mohon maaf, tadi Bung Kores setelah kita jawab pertanyaan satu kan udah cukup dong ya. Jadi dia biasalah cocokologi, dikutip ayat sana, kutip ayat sana, kutip ayat sana. Jadi Bung Kores, sorry aja, Anda nggak bisa nanya-nanya saya. Langsung saya tahu pertanyaanmu salah. Dan kalian yang ada di Zoom dan di live streaming, dari kesungguhan hati saya mau berkata, serius saya. Dari semua YouTuber non-Kristen, tidak ada satu orang pun bermutu di mata saya. Saya ulangi ya. Mudah-mudahan kalimat ini meneguhkan iman umat Kristen yang katanya tergoncang. Dari semua YouTuber non-Kristen yang saya lihat, yang menonjol, di mata saya nggak ada yang bermutu. Coba kalian sendiri, udah dengar belum Ustadz Kainama yang dipuji-puji oleh Nandar? Di mana Bang Jendri? Udah dengar belum? Sudah. Anda sebagai kandidat master, di mana penilaianmu terhadap mutu Kainama? Objektifly lah. Ya, dari beberapa video yang saya dengar memang sangat banyak kesalahan, sangat tidak bermutu. Nah, itu dia. Sangat tidak pas. Itu dia. Jadi, Bang Jendri ini baru tahun pertama ambil master, belum mulai tesis ini. Udah mengatakan banyak kesalahan. Saya kira kalau saya tanya tingkat 2, tingkat 3 kita juga diketawain. Bang Salomo, Anda mengajar hermeneutik di tingkat berapa? Tingkat 2, Pak. Sekiranya tingkat 2 mendengar ceramah Papirus 52, kok Yohanes sekecil itu, kira-kira gimana? Tertawalah mereka, Pak. Tertawa kurasa ya. Seperti kata Christian Prince, die laughing, mati ketawa. Misalnya dia bilang lagi, kita menguji keaslian teks. Lalu yang diangkat adalah Syriac Bible Translation. Yang sebagai pengajar hermeneutik, saya tanya Bang Salomo, your comment please. Wah, harus kembali ke naskah aslinya, ya. Itu naskah yang mana kan gitu? Ya, dia berkata, mari kita uji keasliannya. Lalu dia tunjukkan Syriac Bible Translation. Gimana tanggapanmu? Itu the translation, ya, bukan asli. Jadi kesalahannya fatal atau kesalahannya kecil? Fatal, Pak.
Fatal. Baik Bapak Ibu Saudara, sepanjang saya menyaksikan, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan saudara-saudara kita apologet Muslim atau Islam yang seringkali berdebat dengan apologet Kristen, bahkan termasuk di dalamnya beberapa oknum dari ustadz mereka berdebat dengan pendeta Kristen. Saya menemukan sungguh benar apa yang menjadi konklusi dan kesimpulan dari hambanya pendeta Dr. Menghapus Sagala. Menurut saya pun, dari semua YouTuber non-Kristen, secara spesifik dalam ruang lingkup batasan orang-orang di luar YouTuber Kristen yang begitu ngotot ngerocos membahas doktrin ajaran Kristen yang bertitik tolak dari Alkitab, yang mana mereka merasa dan begitu yakin, begitu percaya diri, lebih mengerti, memahami, menguasai Alkitab dibandingkan orang-orang Kristen. Saya sangat setuju. Menurut saya juga, di antara mereka semua yang sibuk mengurusi doktrin ajaran kekristenan, tidak ada yang bermutu. Yang ada adalah klaim-klaim yang merupakan sebuah konklusi kesimpulan, di mana mereka merasa, meyakini, mengerti, mempercayai bahwa apa yang mereka rumuskan, apa yang mereka bangun, apa yang mereka mengerti dan pahami, itulah yang diyakini, dimengerti, dipahami oleh orang-orang Kristen. Tapi mohon maaf, jauh panggang dari api. Kesimpulan-kesimpulan Anda tentang apa yang kami yakini bukan seperti kesimpulan Anda. Bahkan tidak ada sama sekali sangkut pautnya. Atas dasar itu saya pun dengan tegas berkata pada kesempatan ini, mereka-mereka YouTuber non-Kristen yang seringkali mencampuri, mengurusi doktrin ajaran kekristenan, termasuk tokoh-tokoh yang kami hormati di dalam Alkitab secara khusus terkait dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Semuanya pernyataan-pernyataan, ulasan, pembahasan Anda adalah sesuatu yang salah, keliru, menyimpang, dan menyesatkan. Sekali lagi saya sangat sependapat dengan pernyataan dari hambanya pendeta Dr. Menghapus Sagala. Dari semua YouTuber non-Kristen yang tentunya sibuk mencampuri doktrin ajaran kekristenan, membahas Alkitab, seolah-olah merasa diri lebih tahu, lebih mengerti, lebih menguasai Alkitab, membuat pernyataan-pernyataan terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus yang disimpulkan hanya sebagai utusan Nabi dan Rasul, tapi tidak mengakui sebagai Tuhan karena gagal paham pengertian Tuhan bagi Yesus, gagal paham pengertian ilahi bagi Yesus, sehingga Anda menyimpulkan hal-hal yang menurut saya perlu ditertawain atau membuat kita menjadi tersenyum. Jadi benar-benar tidak bermutu. Mohon maaf, ini bukan menghina, melecehkan, merendahkan, memandang sebelah mata, tidak. Tapi dari takaran dan ukuran pengertian pemahaman kami dari eksplorasi terhadap Alkitab, apa yang Anda simpulkan, apa yang Anda kalimatkan, sama sekali nggak kena kepada kami. Jadi kalaupun mulutnya saudara-saudara kita apologet-apologet di luar Kristen yang selalu berbusa-busa menyatakan ini dan itu terkait Alkitab, terkait Yesus, terkait Tritunggal, terkait yang lain, kasihan. Berbusa-busa mulutnya mengatakan itu, tapi kami tidak meyakini seperti yang Anda simpulkan itu. Salah kaprah. Kami menyebut Yesus Tuhan, maka Anda berpikir atau menyatakan, menyimpulkan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, mengutip-utip ayat lagi, membenarkan pernyataannya, padahal mengutip ayat lepas dari konteks. Bagi kami juga Allah bukan manusia.
Manusia Yesus itu bukan Allah bagi kami. Ngerti nggak? Yesus itu Allah bagi kami dalam eksistensi sebagai logos, sebagai firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus yang berpuasa, Yesus yang takut di Getsemani, Yesus yang mati, Yesus yang berdoa, Yesus yang lapar, Yesus yang sunat. Hal itu tidak pernah mengusik kami. Oh, ini berarti bukan Allah. Iya, memang benar itu bukan Allah. Kok Allah mati? Kok Tuhan mati? Ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Efesus dan 1 Petrus berkata dengan jelas. Dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai firman, sebagai logos, tidak pernah mati. Tidak mungkin kefanaan mengalahkan keilahian. Tidak mungkin. Jadi, Anda yang sebenarnya tidak percaya diri dengan doktrin, ajaran, keyakinan yang sudah kau pegang terkait dengan ajaran kekristenan yang sudah kau simpulkan, kami tidak mengerti, tidak memahami seperti yang kau simpulkan itu. Pernah ada seseorang membuat pernyataan di live chat ketika saya lagi live. Mohon maaf, beliau menyatakan dasar goblok katanya. Masa manusia dipertuhan? Yang dipertuhan yang kamu maksud apa? Dipertuhan yang mana? Masa manusia jadi Allah? Pakai otak kita ini, pakai pikiran. Mana mungkin manusia menjadi Allah? Yang waras saja kita kawan. Mana ada manusia menjadi Allah? Tapi kalau Allah dalam eksistensi sebagai firman nujul menjadi manusia, mengenakan tubuh kemanusiaan, ya mungkin. Tapi kalau manusia diangkat dalam konsili Nikea Konstantinopel seperti perkataan dari Haja Irena Handono, nggak pernah kita mengangkat manusia menjadi Tuhan. Nggak pernah. Dan pengertian Tuhan di situ bukan Allah dalam konteks kepada Yesus. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang di luar sana membuat pernyataan, tunjukkan kepada saya seperti model Zulkarnain dan banyak apologet Muslim yang bertanya demikian, tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Tuhan yang Anda maksud di situ Allah. Kami tidak meyakini Yesus disebut Tuhan sebagai Allah. Anda jangan keliru. Ada ayat yang mengatakan, maka Allah membangkitkan Tuhan. Allah membangkitkan Tuhan. Kalau Tuhan di situ Allah, mungkinkah Allah membangkitkan Allah? Pakai mikir dong. Seperti pernyataan Cak Lontong, mikir. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan di situ menunjuk kepada Yesus sebagai kurios. Tuhan yang dimaksud di situ sudah pasti tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Makanya di ayat-ayat yang lain ada jelaskan Tuhan Yesus. Allah membangkitkan Tuhan, pengertian Tuhan di situ bukan Allah. Allah lah yang memberikan otoritas kepenguasaan kepada Yesus dalam eksistensi sebagai manusia. Jadi ketika dikatakan, tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah berkata, aku ini Tuhan. Kalau maksudmu Allah, Anda keliru dan salah. Bukan itu yang dipahami oleh orang Kristen. Tapi kalau menunjukkan Yesus itu adalah ilahi sebagai sang logos dan firman, banyak dalam Alkitab. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa menghentikan angin dan danau yang bergejolak. Yesus berkuasa memberi hidup yang kekal. Yesus berkuasa menjamin kepastian masuk surga. Itu menunjukkan keilahiannya. Yesus disebut sebagai anak Allah. Karena Yesus menyebut Allah itu Bapaknya, orang-orang Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Karena menurut orang Yahudi dengan menyebut diri sebagai anak Allah, maka Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Padahal kemanusiaan Yesus baru ada sejak dikandung, dilahirkan oleh Bunda Maria. Yang mana ahli Taurat orang Farisi berkata umurmu belum sampai 50 tahun. Yang dimengerti, dipahami oleh ahli Taurat orang-orang Farisi, Yesus hanya sebatas dalam keberadaan sebagai manusia. Padahal Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan Yohanes 17 ayat yang kelima,
permuliakanlah aku padamu seperti kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Dalam keberadaan sebagai firman. Itulah yang diyakini sebagai yang ilahi. Yang ilahi ini mengenakan tubuh kemanusiaan. Itu sebabnya dalam konteks kekristenan, Sang Logos itu memiliki dua natur. Natur keilahian yang kekal. Tidak pernah berubah menjadi panah. Dan natur kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Logos, Sang Firman. Yang mana dalam kemanusiaannya, Yesus memiliki roh atau jiwa dan tubuh. Di mananya yang sukar? Oleh karena itu, dari sekian banyak YouTuber non-Kristen yang begitu sibuk meluangkan banyak waktu, kesempatan untuk ngerocos terus menilai doktrin ajaran kekristenan bertitik tolak dari Alkitab. Saya mau kasih tahu, bagi saya juga sama. Hambanya pendeta menghapus segala. Tidak ada di antara mereka yang bermutu bagi saya. Tidak ada yang bermutu. Sok-sok seperti Yonatan Nandar. Membaca bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi ketika diuji oleh pakar bahasa Ibrani Yunani, gelagapan. Karena apa yang dibaca keliru dan salah. Supaya keren. Sebagai bentuk intimidasi orang Kristen begini. Masa tidak tahu bahasa asli Alkitabnya? Tapi sebenarnya itu hanya topeng kepalsuan untuk membangun kepercayaan diri. Sehingga merasa diri pintar. Tapi konsep-konsep teologis yang dimengerti, dipahami, ngawur sama sekali. Tidak bermutu di mata saya juga. Karena ulasan praktis ini dapat makin meneguhkan, menguatkan kita. Apapun yang mereka katakan tentang kekristenan, tentang Alkitab, tentang Yesus, mereka ngawur, menyimpang, nyeleneh, dan menyesatkan. Tidak seperti yang diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen bersumber dari data dan fakta Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin.